Halo teman-teman semua, di video ini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu perancangan sebuah kawasan perumahan dengan nama Jayandaru Regency, lengkap dengan fasilitas umum dan infrastruktur pendukungnya. Perumahan ini dirancang dengan konsep hunian modern yang nyaman, fungsional, dan terintegrasi sehingga tidak hanya menjadi tempat tinggal tetapi juga mendukung aktivitas sehari-hari penghuninya. Di bagian depan terdapat jalan utama yang menjadi jalur utama keluar masuk kendaraan. Jalan ini dirancang dengan lebar yang cukup untuk 2 jalur, dengan masing-masing jalur terdapat 2 lajur, sehingga kendaraan bisa melintas dengan aman dan nyaman. Untuk struktur jalan, menggunakan sistem perkerasan lentur atau aspal. Strukturnya terdiri dari permukaan tanah dasar atau subgrade dengan tebal 70 cm, lapisan pondasi bawah atau subbase course dengan tebal 15 cm, lapisan pondasi atas atau base course 20 cm, dan lapisan permukaan atas dengan tebal 8 cm. Kemudian di jalanan utama terdapat juga sebuah jembatan beton pertegang. Jembatan ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu struktur bawah dan struktur atas yang bekerja secara terpadu untuk menyalurkan beban kendaraan ke tanah dengan aman dan stabil. Pada bagian struktur bawah jembatan terdapat pondasi tiang pancang yang berfungsi menyalurkan beban jembatan ke lapisan tanah yang keras sehingga struktur tetap stabil dan aman. Di atasnya terdapat sebuah pile cap yang berfungsi sebagai pengikat antar tiang pancang. Pada bagian tengah bentang jembatan digunakan pier atau pilar berbentuk pipih yang berfungsi sebagai penyangga tambahan sekaligus mengurangi hambatan terhadap aliran air. Selanjutnya ada abutmen yang terletak di kedua ujung jembatan, berfungsi sebagai penopang utama struktur sekaligus menahan tekanan tanah dari timbunan jalan. Selain itu, pada area pendekatan jembatan juga dilengkapi dengan talut yang berfungsi menjaga kestabilan lereng tanah serta mencegah erosi akibat aliran air. Untuk mengontrol aliran air, terdapat juga sistem drainase yang berfungsi mengalirkan air hujan agar tidak menggenang serta melindungi struktur jalan dan jembatan dari kerusakan akibat air. Pada struktur atas jembatan terdapat girder sebagai balok utama yang berfungsi menahan beban dari lantai jembatan. Di antara gelagar atau girder juga terdapat diafragma yang berfungsi mengikat antar girder sehingga beban dapat terdistribusi lebih merata dan struktur menjadi lebih stabil. Di atas girder terdapat deck slab atau plat lantai yang menjadi permukaan utama untuk dilalui kendaraan. Di antara struktur atas dan bawah digunakan bearing atau elastomer yang berfungsi sebagai perletakan yang memungkinkan pergerakan akibat beban dan perubahan suhu, serta mengurangi gaya yang diteruskan ke struktur bawah. Dan sebagai pelengkap, terdapat railing di sisi jembatan yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Masuk ke dalam kawasan, tersedia berbagai fasilitas umum yang dirancang untuk menunjang kenyamanan dan aktivitas penghuni sehari-hari. Terdapat taman terbuka hijau yang dilengkapi jalur pedestrian dan area duduk sehingga bisa digunakan untuk bersantai, berolahraga ringan maupun sebagai ruang interaksi antar warga. Untuk fasilitas olahraga disediakan lapangan basket dan futsal yang dapat digunakan untuk aktivitas fisik sekaligus mempererat hubungan sosial antar penghuni. Selain itu, ada area food court yang menjadi pusat kuliner dengan beberapa tenan makanan dan area makan bersama yang tertata rapi. Di pusat kawasan ini berdiri sebuah masjid yang menjadi pusat kegiatan spiritual dan sosial masyarakat. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan dan kebersamaan warga.
Masjid ini dirancang dengan konsep arsitektur modern yang tetap mencerminkan nilai-nilai Islami. Masjid ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas utama untuk menunjang kegiatan ibadah, antara lain ruang sholat yang luas untuk menampung jamaah, mihrab sebagai penanda arah kiblat, mimbar sebagai tempat khotib menyampaikan khutbah, karpet yang nyaman, serta sistem pengeras suara atau audio system. Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan jamaah, masjid juga menyediakan tempat wudhu yang terpisah antara ikhwan dan akhwat, toilet yang bersih dan terawat, wastafel untuk mencuci tangan, serta toilet khusus disabilitas yang dirancang agar mudah diakses oleh semua kalangan. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga memiliki berbagai fasilitas penunjang seperti ruang serbaguna, ruang sound system, ruang untuk tamu, serta ruang perpustakaan, dan ruang untuk mengaji. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian sistem plumbing pada masjid. Sumber air utama pada masjid ini berasal dari air sumur, yang kemudian dipompa menuju tandon bawah sebagai penampungan awal. Dari tandon bawah ini, air akan dipompa kembali ke dua tandon atas yang berada di atas bangunan wudhu. Air dari tandon atas ini kemudian disalurkan ke area tempat wudhu dan toilet. Selain itu, masjid ini juga memanfaatkan air hujan yang ditangkap melalui sistem talang dari atap bangunan, kemudian dialirkan ke tandon air hujan. Dari tandon tersebut, air hujan selanjutnya dialirkan menuju tandon penampungan di bawah tanah. Untuk sistem pembuangan air kotor, sistem dirancang terpisah berdasarkan jenis limbahnya agar lebih efektif dan ramah lingkungan. Air kotor dari WC dialirkan melalui pipa khusus menuju septic tank yang berfungsi sebagai tempat pengolahan limbah sebelum meresap ke tanah. Sementara itu, untuk air bekas seperti dari tempat wudhu, floor drain, dan wastafel dialirkan menuju jalur pipa yang berbeda dan tidak bercampur dengan limbah WC. Air bekas ini kemudian langsung dialirkan menuju sumur resapan yang berfungsi menyerap air ke dalam tanah secara alami.